Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Jumpa kembali dengan FB Legal Voice. Ini menarik kasus Vina dan Eki ya. Terus saja memproduksi kontroversial. Bagaimana dengan proses PK yang berjalan? Apakah kasus Vina dan Eki ini memang terjadi misjudgment by official? Ya, apakah perlu cara khusus membaca kasus ini secara yuridis? Adakah framing criminal justice para law enforcement officers? Kita cermati saja, karena banyak yang melihat proses law enforcement officers ini atau law enforcement agency ini, menurut Dorothy J. Glancy, ini semacam open road of justice ya. Banyak yang juga berpikiran bahwa apakah kemenangan penting ya dalam kasus ini, ataukah sesungguhnya pencarian kebenaran? Nah, maka itu pencarian kebenaran atau searching for the truth itu tentu sangat dibutuhkan, karena pencarian kebenaran atau searching for the truth itu mensyaratkan trial by truth ya, pengadilan dengan kebenaran. Lantas kebenaran yang seperti apa yang ingin dijangkau, yang ingin dicapai oleh pengadilan PK pada kasus Vina ini atau kasus Eki ini? Ini semacam mystic of law ya, sebuah rencana gaib lah, katakanlah seperti itu, yang dikatakan oleh John Katz. Kalau kita ingin membuka tabir ya proses kasus Eki dan Vina ini, apakah ini memang kasus pembunuhan ataukah kasus kecelakaan? Nah, memang secara causa mechanisms ya, atau causa effect, tentu yang harus dirunut adalah peristiwa awalnya. Kemudian ada nggak perbuatan pencetusnya, dan sejauh mana ini perbuatan para pelaku memang ada yang bersifat pembuktian secara direct evidence, pembuktian secara langsung, ataukah pembuktian yang indirect evidence, pembuktian yang secara tidak langsung, untuk memastikan perbuatan ini sebagai sebuah rantai peristiwa yang sesungguhnya. Nah, inilah yang menjadi resultan ya, menjadi result of crime, menjadi konklusi bagaimana menghubungkan antara perbuatan, rangkaian perbuatan, dan hasil perbuatan. Nah, pastinya harus dicari sebab-sebab yang paling berpengaruh ya, sebab yang paling menentukan dan menimbulkan sebab-sebab menimbulkan akibat. Saya membaginya, ada peristiwa yang disebut sebagai moment of death ya, kapan seseorang itu mengalami kematian, dan cause of death, apa penyebabnya. Nah, ini tentu sulit kalau pada kasus yang sudah cukup lama, apalagi faktor penyebabnya itu multiple action ya, banyak faktor penyebab ya. Nah, rantai kausalitas inilah ya menjadi penting. Karena itu diperlukan satu penjelasan ya, yang dari sisi pembuktian berlaku yang disebut dengan beyond reasonable doubt ya. Pembuktian dalam perkara ini tidak boleh mengandung unsur kerugian sedikit pun. Nah, pastinya perlu dipisahkan antara penyebab primer dan penyebab sekunder ya, kausa primer dan kausa sekunder yang menciptakan keadaan yang menimbulkan akibat itu. Nah, karena itu kausalitas efek ya, seberapa jauh suatu perbuatan dipandang penyebab dan seberapa jauh tindakan dipandang memiliki bobot ya, memiliki bobot yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara regulasi ya, pengaturan PK, tentu pengajuan PK didasarkan pada alasan tentu secara limitatif ada 3, yaitu adanya keadaan baru, kemudian terdapatnya pertentangan antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya,
kemudian adanya kekhilafan hakim yang nyata. Nah, alasan limitatif ini kemudian digunakan juga di dalam putusan perkara nomor 55 tahun 96. Ini presiden yang begitu kontroversial karena PK jaksa dikabulkan dalam perkara Muchtar Pahpahan. Demikian juga secara limitatif dalam Undang-Undang nomor 30. Di dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan ada kewenangan yang secara otoritatif dengan prinsip equal am, keseimbangan pihak. Jaksa dapat mengajukan PK dengan alasan mewakili kepentingan negara dan kepentingan korban. Nah, bagaimana kemudian di dalam kasus pembunuhan ataukah kecelakaan terhadap kasus yang begitu menarik perhatian masyarakat, kasus Eki ini, dan tentunya masyarakat bertanya-tanya, apakah PK ini dapat dikabulkan atau tidak? Bagi saya, PK memang bukan pengadilan tingkat keempat. Karena itu ada prinsip menyatakan putusan PK termasuk penghukumannya tidak boleh melebihi putusan tingkat kasasi. Itu pandangan yang pernah mengemuka soal PK. Lantas bagaimana mengenai derajat dan bobot pembuktian, dan apa yang perlu dicari dalam satu pembuktian? Mario Simonetti Rose mengatakan satu pembuktian itu tentu punya tujuan. Pertama, clearness-ity. Apa yang dibuktikan menjadi jelas, bukan obscurity, bukan malah menjadi kabur. Nah, apa maksud PK bukan pengadilan tingkat keempat? Secara normatif, pembuktian di dalam proses pengajuan PK tidaklah sama dengan derajat atau bobot pembuktian di dalam perkara kasasi. Karena PK melekat unsur upaya hukum yang bersifat luar biasa. Sementara kasasi adalah pemeriksaan yang bersifat biasa. Nah, karena itulah sejalan dengan kondisi peristiwa kasus yang post factum, yang sudah lampau, pada kasus Eki ini dan kasus Vina ini, memang tentu tidak mudah bagi hakim bagaimana kemudian peristiwa yang bersifat post factum yang sudah cukup lama itu ingin dibayangkan sebagai alasan-alasan pengajuan PK. Saya memperkenalkan istilah speaking evidence, bagaimana bukti itu bicara, bagaimana sistem pembuktian itu bekerja. Maka tentu akan dibutuhkan pembuktian yang bersifat real evidence, yang bisa membuat peristiwa ini terang benderang. Dan yang kedua adalah pembuktian yang lainnya, yang bersifat digital atau technological evidence. Walaupun saya ingin mengatakan tidak ada jaminan pembuktian yang ilmiah dan alamiah itu bisa menjadi proses pembuktian yang meyakinkan tentang peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi, apakah pembunuhan ataukah kecelakaan. Tetapi setidak-tidaknya upaya peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Dan mungkin saja pada kasus Eki dan Vina ini menjadi upaya yang di luar kebiasaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena seolah-olah proses pengajuan PK dan proses pengajuan kasasi menjadi proses peradilan yang bertingkat. Padahal sesungguhnya peradilan itu hanya ada 3 tingkat. Peradilan tingkat pertama, peradilan banding, dan peradilan kasasi. Sementara peradilan PK tidak menjadi pengadilan tingkat keempat. Maka secara normatif akan dibatasi oleh prinsip normatif,
proses hukum, terutama penghukuman, ya sekiranya itu dijatuhkan oleh majelis PK, tidak boleh melebihi beratnya hukuman yang sudah dijatuhkan pada tingkat kasasi, kecuali ya keadaan baru, kemudian adanya putusan yang bertentangan satu sama lain, termasuk kekhilafan hakim itu nyata pembuktiannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar bagaimana PK, nasib PK kasus Vina dan Eki yang nantinya menjadi judicial setting di dalam sistem peradilan pidana. Terima kasih, sampai jumpa FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.